Jadi Bapak Ibu, kita berada di puncak Gunung Tabor. Di depan kita ada lembah Yizrael atau lembah Harmagedon, lembah yang paling subur di seluruh Israel. Semua sayur-sayuran, buah-buahan bisa tumbuh di sini. Dan di sini juga menurut kitab Wahyu adalah kitab yang diberikan kepada penglihatan, diberikan kepada Yohanes pada waktu dia dipenjarakan di Pulau Patmos. Sesudah dia, Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak dibunuh, dia mati sendiri, ya. Mereka coba membunuh dia di penjara sambil dia dipenjarakan, tapi dia dilepaskan dari penjara dan dia mati sendiri. Pulau Patmos di Yunani. Dan Tuhan memperlihatkan, ya, Tuhan kasih dia penglihatan tentang akhir zaman. Dia melihat apa yang terjadi. Banyak orang tidak mengerti apa dikatakan dan dalam kitab Wahyu. Tapi kita bisa dapat sedikit dari sini, sedikit dari sana, ada tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanda-tanda akhir zaman yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana semua pasukan dunia akan berkumpul di sini dan berperang di sini. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Ada perang akhir zaman. Kalau kita bisa baca sedikit dari kitab Wahyu 16 dan kitab Wahyu 16 dari ayat pertama sampai ayat 16. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka tembulah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungannya. Dan malaikat yang kedua menampakkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah. Airnya menjadi darah. Sudah pernah terjadi air menjadi diwarna Musa, ya. Dan sekarang sudah pernah terjadi air laut mati menjadi merah. Ya, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernawaya yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Oke. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepada diberi kuasa untuk menggusukkan manusia dengan api. Ya, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerjaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengatakan perbuatan-perbuatan ajaib
Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengkumpul mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Kita bisa lanjut malaikat yang ketujuh dan selanjutnya ini tandanya akhir zaman. Dan mereka mengkumpulkan di tempat yang namanya Armageddon. Semua perang atau pasukan dunia akan berkumpul di tempat yang paling subur di sini yang namanya Armageddon. Ada orang yang percaya ini benar akan terjadi, semua pasukan dunia akan terjadi di sini dan mereka berperang di sini. Ada orang yang lain yang percaya itu cuman perumpamaan atau tidak semua pasukan dunia akan berkumpul di sini. Jadi ada orang yang percaya benar ada perang dunia terakhir yang akan terjadi di sini. Itu perang seperti kita lihat nonton di TV perang, ya. Semua pasukan dunia akan berperang, ya. Tapi ada orang yang percaya itu perang antara Tuhan dan iblis. Betul. Ya, Tuhan dan iblis Antikris. dan antikris dan semua orang yang ikut Tuhan akan berperang. Ada perang antara mereka orang beriman dan orang yang jahat. Oke. Ya, dan ada darah telapak kaki, ya, yang akan terjadi di sini. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu tempat sangat penting karena tempat ini tempat subur sekali. Ya. Dan semua tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan bisa bertumbuh di sini. Di sana Gunung Karmel, sebelah kanan Gunung Karmel di mana Elia melawan nabi-nabi Baal. Ini Gunung Karmel di situ. Dan kalau kita lihat ke sana, arah sana, ini Bukit Megiddo atau kota reruntuhan kota Megiddo. Ya. Reruntuhan kota Megiddo. Kalau kita lihat di depan, gunung-gunung itu gunung Samaria, termasuk Samaria juga. Bangsa Samaria dan orang Samaria yang murah hati di sana. Berasal dari situ dan perempuan Samaria, Tuhan Yesus minta minum air dari perempuan sumur air dari Samaria dan dia bingung bagaimana ada orang Yahudi bisa minta air dari aku. Ya, Anda Yahudi, saya orang Samaria. Kita dari Alkitab bisa tahu tidak ada hubungan baik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria mereka orang Yahudi, tapi mereka tidak percaya semua kitab para nabi. Mereka percaya 5 kitab Musa saja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Mereka tidak percaya yang lain. Tidak percaya Mazmur, tidak percaya kitab Nabi Yesaya, Yeremia, Mika, tidak percaya. Percaya 5 kitab Musa saja dan mereka punya bahasa. Bahasa mereka, bahasa logatnya Ibrani, bahasa Samaria. Ya. Mereka bilang Bait Suci bukan ada di kota Yerusalem di Gunung Moria, ada di Gunung More. Ini Gunung Alon More. Ya, mereka